Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan satu hadis. Hadis ini riwayat dari banyak sekali ulama pentahris hadis, diantaranya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1117, kemudian Imam Abu Dawud nomor hadis 952, Imam At-Tirmidzi nomor hadis 372, kemudian Imam Ibnu Majah nomor hadis 1223, dan derajat hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Imran bin Husain. Beliau mengatakan, kanat bi bawasir, saya menderita penyakit bawasir. Penyakit bawasir adalah penyakit wasir atau ambeien. Fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholah. Maka saya bertanya kepada Rasulullah tentang tata cara sholat. Karena beliau ini merasa kesulitan dengan penyakitnya, kesulitan kalau terlalu banyak bergerak. Maka kemudian Rasulullah menjawab, sholli qa'iman, sholatlah kamu dengan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, tetapi kalau tidak sanggup berdiri maka sholatlah dengan cara duduk. Dengan cara duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janbin, dan kalau tidak sanggup juga maka sholatlah dengan cara berbaring. Dari penjelasan singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa ambil kesimpulan bahwa syariat Islam adalah syariat yang mudah, dan Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Hajj, wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj, dan tidaklah Allah menjadikan untuk kalian dalam urusan agama ini kesulitan. Jadi syariat Islam sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menegaskan dalam surat Al-Baqarah, yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Maka begitu juga untuk tata cara sholat bagi orang yang sakit, Rasulullah memberikan petunjuk tadi. Ya. Kemudian di sini ada urutannya. Pertama, kalau seseorang masih sanggup untuk berdiri ketika sholat, maka dia harus mengerjakan dengan berdiri. Karena berdiri adalah termasuk rukun sholat. Hanya saja ketika orang ini dalam kondisi sakit, maka pilihan yang kedua, dia boleh sholat dengan cara duduk. Bagaimana cara duduk yang benar? Para ulama mengatakan, termasuk Syekh Abdul Salam As-Su'air, bahwa di hadis ini Rasulullah menyampaikan secara umum, sholli fa'illam tastati faqaidan. Kalau kamu tidak sanggup sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan cara duduk. Maka dengan kondisi atau bentuk manapun dibolehkan, sepanjang itu masih dinamakan duduk. Maka boleh duduk dengan bersila, boleh juga duduk dengan kaki diselonjorkan ke arah kiblat, boleh juga dengan duduk iftiras seperti ketika duduk tahiyat awal, boleh juga duduk di atas kursi. Karena petunjuk Rasul adalah umum, yang penting kalau tidak bisa berdiri maka sholat dengan cara duduk, karena dia sedang sakit. Hanya saja ini berlaku untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah, walaupun kondisi kita sehat, tetap boleh sholat dengan duduk.
Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Apa dalilnya para ulama bersepakat untuk sholat sunnah boleh duduk walaupun orangnya sehat? Yaitu salah satunya dari hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1116. Rasulullah bersabda, man sholla qa'iman fahuwa afdol. Barang siapa sholat sunnah dengan berdiri, maka itu afdol, pahalanya lebih besar. Wa man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa sholat dengan duduk, maka dia mendapat pahala setengah dari orang yang sholatnya dengan berdiri. Jadi boleh, hanya saja pahalanya setengah dari yang berdiri. Tetapi misalnya ada orang sholat sunnah dengan duduk karena ada uzur, karena sakit, dia tetap mendapat pahala penuh karena memang dia mendapat uzur sehingga tidak bisa berdiri. Kemudian jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan sholat dengan cara duduk ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah masalah bentuk duduk tadi. Sudah kami jelaskan, bentuk duduknya adalah bebas. Hanya saja yang paling afdol cara duduk itu adalah dengan cara bersila. Berdasarkan sabda atau riwayat dari Ibunda Aisyah, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an. Ibunda Aisyah mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dengan bersila. Jadi ini paling afdol, makna afdol adalah pahalanya paling besar. Tetapi ini bukan kewajiban, sehingga kembali ke kaidah asal, selama itu bentuknya adalah duduk maka dibolehkan dengan cara yang paling bisa dikerjakan. Karena dalam kondisi sakit memang kondisinya adalah tidak normal, kondisi fisiknya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara rukuk dan sujud ketika sholatnya dengan duduk? Maka caranya rukuknya dengan membungkukkan punggung sedikit. Kemudian sujudnya sama dengan membungkukkan punggung dan kepalanya agak lebih ke bawah lagi. Dan tidak perlu memakai bantuan bantal atau meja kecil. Sehingga kadang-kala orang memakai bantal agar nanti ketika sujud wajahnya bisa menyentuh alas sholat, maka justru ini tidak disunahkan. Karena dulu Rasulullah pernah menjumpai salah satu sahabat sholat dengan duduk dan di depannya disediakan bantal untuk alas sujud, maka bantal ini diambil oleh Rasulullah. Sahabat ini mengganti dengan semacam meja kecil, akhirnya meja kecil juga diambil lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya cara rukuk dan sujudnya dengan cara yang seperti tadi. Kemudian yang berikutnya, kalau sampai tidak sanggup juga fa'ala janbin, maka sholatlah dengan berbaring. Berbaring di sini maksudnya mustajian, yaitu memiringkan badan. Apakah miring ke kanan dan ke kiri? Bebas, boleh miring ke kanan atau miring ke kiri. Maka kalau kita punya saudara yang sakit, sholatnya bisanya dengan miring, dipannya kita atur mujur utara dan selatan. Karena miringnya itu wajahnya harus menghadap ke arah kiblat. Kalau orangnya miring ke arah kanan, berarti kepalanya di utara. Sehingga dia seperti jenazah ketika dimakamkan, kepala di utara, miring ke arah kanan sehingga wajahnya menghadap kiblat. Tapi kalau biasanya miring ke arah kiri, berarti kepalanya di arah selatan. Yang penting wajahnya menghadap ke arah kiblat. Bagaimana cara rukuk dan sujudnya? Caranya dengan menganggukkan kepala sedikit ketika rukuk dan ketika sujud menganggukkan atau menundukkan kepala agak ke dalam. Ini kalau dikerjakan dengan alat janbin. Tetapi kalau ini pun juga tidak bisa, maka dengan cara mustalqiyan. Mustalqiyan yaitu tidur terlentang. Kalau posisi sholatnya dengan tidur terlentang, misalnya pasien sudah di ICU, sudah tidak mungkin berbaring miring, tidak mungkin duduk, kondisinya harus terlentang karena sudah terpasang dengan sekian banyak kabel yang memang tidak bisa dilepas, maka
dalam posisi seperti itu dia sholat dengan telentang dan menghadap kiblat kalau memungkinkan. Ya. Cara menghadap kiblatnya adalah kakinya diarahkan ke arah kiblat sehingga kepalanya di timur. Maka kalau misalnya sholatnya sakitnya di rumah, dipanya kan bisa kita atur. Dipanya sekarang berarti mujurnya timur dan barat. Kepala di timur, kaki di barat untuk menghadap kiblat. Dan disunahkan kepalanya diangkat sedikit, dikasih bantal. Atau kalau di rumah sakit lebih mudah karena di depan rumah sakit kan arah kepala bisa disetel agak naik ke atas agar wajahnya bisa ikut menghadap ke arah kiblat walaupun tidak sempurna. Maka kemudian dia sholat sambil tidur terlentang. Cara rukuk dan sujudnya adalah dengan cara sama, menundukkan kepala sedikit saja untuk rukuk dan untuk sujud menundukkan kepala agak ke bawah lagi. Tapi kalaupun toh ini tidak bisa juga, maka rukuk dan sujudnya bisa diganti dengan isyarat mata. Caranya ketika dia membaca Al-Fatihah dan surat, maka pandangan matanya normal seperti kita sekarang ketika sholat normal. Nanti ketika rukuk kelopak mata ditutup setengah, dan ketika sujud mata ditutup sepenuhnya untuk membedakan antara gerakan pengganti berdiri, pengganti rukuk dan pengganti sujud. Tetapi kalaupun toh ini juga tidak bisa, maka cara yang terakhir adalah perpindahan gerakan dari berdiri, rukuk dan sujud cukup dengan mengganti niat. Maka kalau dia misalnya rukuk Allahu Akbar subhana rabbiyal azim, ketika Allahu Akbar dia niatkan itu untuk melakukan rukuk. Sami Allahu liman hamidah dia niatkan itu untuk iktidal, dan begitu seterusnya. Karena memang kondisi fisik yang sangat lemah, maka cukup mengganti niat di setiap pergantian rukun sholat. Yang penting setiap orang walaupun sakit seberat apapun, selama dia masih memenuhi 4 syarat wajib sholat, yaitu muslim, balik dan berakal. Selama dia masih muslim, balik dan berakal, maksudnya akalnya masih berfungsi, maka dalam kondisi seberat apapun dia tetap wajib mengerjakan sholat. Kalaupun toh dipan tidak bisa diatur karena posisi di rumah sakit, tidak mungkin kita merubah posisi dipan. Pokoknya menghadap ke arah manapun, yang penting sholat tetap harus dikerjakan. Perkara rukun tidak ada yang sempurna karena memang dalam kondisi darurat. Kecuali seorang muslim yang balik baru gugur kewajiban sholatnya hanya dalam satu kondisi, ketika akalnya sudah tidak berfungsi. Misalnya pasien dalam kondisi koma atau tidak sadar, maka dalam posisi seperti itu akalnya sudah tidak berfungsi, maka dia tidak wajib sholat. Kecuali nanti kalau dia sadar kembali, akalnya berfungsi kembali, maka dia wajib mengerjakan kewajiban sholat 5 kali sehari. Ini satu hadis yang singkat sebagai panduan untuk kita dan keluarga kalau ada yang sakit, agar tetap terjaga sholatnya, sehingga tidak ada alasan karena sakit menghentikan sholatnya. Karena syariat Islam sudah memberikan solusi, baik itu dengan berdiri, kalau tidak bisa dengan duduk, kalau tidak bisa dengan berbaring, tidak bisa lagi dengan telentang. Kemudian perbinaan gerakannya pun juga sangat dimudahkan oleh syariat Islam. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.